Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga hari ini teman-temanku semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, video kali ini Bang Asin ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman, khususnya para subscribernya Bang Asdin, yang menanyakan tentang bagaimana cara agar kelapa sawit kita hasilnya melimpah. Oke, jadi pertanyaan ini sebenarnya sudah beberapa kali Bang Asin buatkan video, cuman mungkin masih ada yang kurang jelas atau tidak menemukan karena itu video lama. Makanya semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan dari teman-teman semua, dan apabila ada kekurangannya silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, cara hasil sawit atau kelapa sawit bisa melimpah tentunya tidak terlepas dari cara teman-teman semua melakukan yang namanya perawatan, ya. Nah, di sini perawatan yang dilakukan teman-teman tentunya ada beberapa perawatan, bukan cuman satu tetapi ada beberapa. Nah, perawatan itu sendiri ya, itu dilakukan secara terus menerus dan teratur atau tersusun rapi. Jadi tidak asal merawat saja, ada cara, ada urutan-urutan tersendiri, ya supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil sawit yang melimpah, mulai dari sawit mulai produksi awal berbuah sampai nantinya pada tiba waktunya sawit itu di replanting atau diganti baru atau sudah tua, ya. Oke, langsung saja. Cara yang pertama adalah masalah pemilihan bibit. Jadi bibit yang terbaik yang teman-teman tanam atau bibit kelapa sawit yang teman-teman tanam itu akan berpengaruh jangka panjang teman-teman. Jadi kalau pemilihan bibit yang teman-teman tanam itu sudah pas, sudah kriterianya sudah cukup baik, bibit yang paling bagus, yang terbaik, itu bisa dipastikan hasil sawit teman-teman itu akan bisa melimpah, ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah cara atau jarak tanam dari kelapa sawit atau bibit sawit tersebut. Setelah teman-teman mendapatkan bibit yang terbaik, kemudian jarak tanamnya juga teman-teman harus perhatikan. Apabila jarak tanamnya tidak sesuai dengan seperti yang jarak tanam yang ideal atau yang terbaik, itu juga bisa mempengaruhi hasil sawit teman-teman tidak bisa melimpah, ya. Jadi jarak tanam yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah setelah kelapa sawit teman-teman itu sudah mulai tiba waktunya berbuah, ya, ada perawatan ekstra yang teman-teman harus lakukan secara terus menerus. Yang pertama adalah pembersihan lahan. Pembersihan lahan di sini teman-teman harus melakukan penyemprotan rumput, itu yang terutama teman-teman, ya. Nah, jadi lahannya dijaga seperti ini lahannya sangat bersih, ya teman-teman. Nah, kalau lahan seperti ini otomatis hasil sawit teman-teman pasti akan melimpah, tetapi harus didukung juga dengan perawatan yang lain. Tidak bisa hanya satu sisi, ya, hanya satu cara. Masih banyak cara pendukungnya. Ya, jadi cara yang ketiga adalah pembersihan lahan. Kalau lahan teman-teman sudah terjaga bersih, ya, insya Allah hasil sawit teman-teman bisa melimpah. Yang keempat adalah pruning sawit, ya, atau menjaga pelepas sawit. Ingat, cara pruning sawit atau cara memangkas pelepas sawit itu ada banyak cara teman-teman. Jangan sampai over pruning, jangan sampai salah memangkas, itu bisa membuat sawit teman-teman justru sebaliknya tidak akan berbuah, ya. Jadi banyak cara.
sudah banyak Bang Astin bahas di video-video Bang Astin sebelumnya. Silakan teman-teman buka saja di playlist, ada cara merawat sawit. Di situ sudah lengkap, sudah banyak video yang Bang Astin bahas tentang cara bertanam kelapa sawit ya. Kemudian pruning teman-teman harus jaga. Kemudian yang tidak kalah penting atau faktor utama dari sawit itu bisa melimpah buahnya ya, adalah faktor pemupukan teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman cuman mengambil buah ya, teman-teman cuman membersihkan lahan, cuman menjaga pruningannya saja, menjaga pelepahnya saja, tetapi sawit tersebut tidak pernah teman-teman pupuk, atau 1 tahun teman-teman pupuk hanya 1 kali, bisa dipastikan hasil sawit teman-teman itu tidak bisa akan melimpah. Kenapa? Ya karena faktor utama dari hasil sawit melimpah itu teman-teman adalah pemupukan yang teratur dan dilakukan secara terus-menerus. Ada waktunya teman-teman, bisa teman-teman lakukan 1 tahun 3 kali atau 4 kali, tetapi pupuknya itu teman-teman selingi ya, selingi dengan pupuk murah seperti pupuk kandang, atau teman-teman bisa gunakan pupuk cair juga ya, atau pupuk-pupuk murah lainnya ya, yang tidak terlalu menguras kantong teman-teman, sehingga kelapa sawit teman-teman itu bisa mendapatkan asupan gizi atau pupuk setiap bulannya atau setiap tahunnya, sehingga hasil sawit yang dihasilkan juga itu bisa melimpah ya. Jadi yang teman-teman perlu jaga adalah beberapa cara yang sudah Bang Astin sampaikan tadi ya, mulai dari cara memilih bibit, jarak tanam, pembersihan lahan, kemudian menjaga pelepah, pruning kelapa sawit, dan terakhir adalah pemupukan. Itu teman-teman harus jaga, harus pelajari betul-betul ya. Kemudian urusan yang lain seperti urusan penyakit yang menimpa kelapa sawit, teman-teman bisa basmi atau bisa jaga, atau bahkan dia bisa menjaga sendiri dengan tadi itu teman-teman melakukan cara-cara perawatan yang baik dan benar. Otomatis kelapa sawit teman-teman itu bisa sangat bisa terhindar dari penyakit-penyakit kelapa sawit, kecuali hama teman-teman. Hama juga bisa terhindar kalau pohon dan lahan itu bersih ya. Kalau itu sudah teman-teman lakukan, tinggal dilihat hasilnya seperti apa. Kalau masih ada kekurangan, berarti itu adalah ada diserang penyakit atau hama. Lain lagi cara merawatnya ya. Jadi ingat, di setiap perawatan itu ada kelebihan dan kekurangannya. Contohnya seperti pruning, kalau terlalu berlebihan tidak baik juga untuk tanaman kelapa sawit. Kemudian juga pupuk, kalau terlalu berlebihan atau pupuk teman-teman yang teman-teman gunakan itu dosis tinggi, terus teman-teman memakainya berlebihan dosisnya, itu juga tidak baik bagi kelapa sawit. Semuanya bisa dipelajari ya teman-teman, buka di Google atau di video-videonya Bang Astin yang lain, di playlist di cara merawat sawit itu sudah banyak Bang Astin bahas tentang cara-cara merawat kelapa sawit agar berbuah lebat, cara merawat kelapa sawit agar berbuah banyak, cara merawat sawit agar buahnya itu berat-berat ya, agar berbuah terus. Semua ada sudah di playlist, tinggal teman-teman buka, sabar membukanya satu persatu playlist tersebut. Kenapa? Karena videonya Bang Astin sudah banyak, sehingga mungkin butuh kesabaran untuk melihat satu demi satu, mencari judul yang teman-teman inginkan. Oke, sampai di sini dulu video Bang Astin kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like-nya, dan jangan lupa bantu channelnya Bang Astin yang cara tekan tombol subscribe-nya, dan yang paling penting nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Astin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.